Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 8 ruangan sekolah dasar di 50 kota terbakar. Grebek pesta sabu-sabu, 3 pelaku diringkus polisi. Mengaku Imam Mahdi, seorang warga negara asing, pengikut dan keluarganya ditangkap. Kobaran api membakar bangunan Sekolah Dasar Negeri 04 Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, 50 kota, pada Rabu malam. Banyaknya barang yang mudah terbakar, menyebabkan api dengan cepat menyebar dan membesar. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 7:30 malam itu diketahui warga bermula dari salah satu ruang kelas yang mengalami hubungan pendek arus listrik. Dalam waktu singkat, api langsung menjalar ke ruangan kelas lainnya. Tidak hanya ruangan kelas, api juga merembet ke ruang guru dan musala yang saling berdekatan. Mobil pemadam kebakaran dari 50 kota, Payakumbuh dan Agam, yang datang ke lokasi, langsung berjibaku memadamkan api. Dalam tempo lebih kurang 2 jam, api bisa dikuasai petugas pemadam kebakaran. Tadi kami dapat telepon dari warga saat terjadi kebakaran di SD 04 Simalanggang. Di saat kami di lokasi, api udah besar, lalu kami telepon pemadam kebakaran. Dari informasinya dari lokal dari lokal kelas 1. Ada 8 kelas yang kena terbakar, ada 1 musala, ada 1 kantin. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi dari Polres Payakumbuh masih menyelidiki untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Laporan dari masyarakat telah terjadi kebakaran di SD 04. Jadi akibat dari kebakaran ini mungkin dalam proses penyelidikan kami saat ini diperkirakan kejadian pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Namun dampaknya, murid di sekolah itu tidak punya tempat belajar untuk waktu yang lama, karena belum diketahui di mana mereka akan menumpang belajar untuk sementara waktu. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Gelombang tinggi menghantam sebuah rumah makan di kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, pada Rabu sore. Belasan pelajar yang sedang berada di rumah makan itu terjun ke laut. 4 korban dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang karena mengalami luka berat. 11 lainnya mendapatkan perawatan di Puskesmas Bungus karena hanya luka ringan di tangan dan kaki. Polisi dari Polsek Bungus Teluk Kabung tiba ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lokasi rumah makan yang ambruk telah dipasangi garis polisi. Karena bangunan rawan ambruk susulan karena gelombang tinggi masih terjadi. Mengalami operasi pantai diterjang sama ombak, 15 orang jatuh ke dalam ambruk ke bawah ke pantai. Kemudian dari 15 itu yang luka-luka 4 diantaranya kita rujuk ke Rumah Sakit Semen Padang. Ini masih kita selidiki. Yang jelas tadi kami lihat di TKP bahwasanya rumah makan itu diterjang sama ombak, jadi menyebabkan ambruk di sekitar TKP. Masyarakat dilarang untuk mendekati lokasi kejadian karena dikhawatirkan gelombang tinggi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dalam Perpres nomor 51 tahun 2016, pemerintah telah menetapkan bahwa sempadan pantai, yakni daratan sepanjang tepian pantai, harus bebas dari bangunan permanen
sepanjang 100 meter yang diukur dari titik pasang tertinggi ke arah barat. Jika merujuk pada perpres ini, maka dipastikan rumah makan yang ambruk itu tak memiliki persetujuan bangun gedung dari pemerintah. Alfi melaporkan dari Padang. Banjirop akibat pasang air laut tidak hanya terjadi di Pantai Padang, tapi juga di Pantai Pasir Jambak, Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, pada Rabu sore. Air laut naik hingga 20 meter ke daratan. Gelombang tinggi juga menyebabkan abrasi yang mengikis pantai. 3 rumah dan sebuah musala di kawasan Pantai Pasir Jambak terancam ambruk karena abrasi yang terus-menerus sepanjang tahun ini. Abrasi pantai sekitar 500 meter ini, selain merusak rumah, juga merusak pohon cemara laut yang terletak di bibir pantai. Salah seorang warga yang terdampak berharap agar pembangunan Batu Grip bisa dipercepat pelaksanaannya oleh pemerintah. Pasalnya, selain mengancam robohnya rumah mereka, juga berimbas terhadap ekonomi warga karena gelombang besar menyebabkan wisatawan enggan untuk datang berkunjung. Seperti cepat-cepat lah Batu Gripnya datang ke sini supaya jangan habis rumahnya. Nah, terus kan bisa menimbulkan usaha kembali. Gitu. Ya sekarang ini kan pengunjung nggak ada yang datang. Dampaknya besar kan. Itulah bantuan dari bapak-bapak kami supaya cepat Batu Gripnya datang ke sini untuk menolong supaya rumahnya nggak hancur di gelombang ombak. Gitu. Lurah Pasien Nantigo mengatakan, pihaknya telah membangun tanggul darurat di sekitar rumah warga. Hal itu sebagai langkah sementara untuk mengantisipasi abrasi lanjutan hingga dilakukan penanganan lebih permanen dari pihak terkait. Jadi sebetulnya diulang tuh abrasi ini mungkin dari tahun 2003 sudah pernah terjadi di wilayah yang sama, RT 2 RW 7, yaitu di bulan Oktober, habis itu di bulan Maret 2024 dan sekarang kembali di bulan Oktober 2024. Kami sebagai Kelurahan Pasir Nantigo telah melaporkan secara tertulis ke pihak kecamatan dan juga kepada BPBD Kota Padang, dan BPBD Kota Padang pun telah menindaklanjuti dengan meminta surat dukungan warga ketika nanti akan dilaksanakan pembangunan grip anti abrasi. Persoalan abrasi di Pantai Pasir Jambak adalah masalah klasik yang tak pernah mendapat perhatian serius dari Wali Kota Padang dari tahun ke tahun. Robiham melaporkan dari Padang. Gelombang air laut setinggi 5 meter menerjang kawasan objek wisata Pantai Padang pada Rabu malam. Gelombang tinggi ini diketahui terjadi sejak Rabu pagi hingga malam. Akibatnya puluhan pedagang di kawasan pantai tidak bisa berjualan. Gelombang air laut juga meluber dan menggenangi jalan di seputaran kawasan Pantai Padang, sehingga arus lalu lintas kendaraan menjadi tersendat. Puluhan pedagang di kawasan objek wisata Pantai Padang tidak bisa berjualan karena lapak dagangannya dihantam gelombang air laut setinggi 5 meter. Terus kalau dari harus 5 meteran ya. Ini malam ini jam berapa naiknya? Ya. Sore. Jam 4. Terganggu Pak jalan. Jalan. Hari pertama ya? Ini hari pertama ini. Memang musimnya atau Pak? Musim. Sementara itu, Ketua Balawista Padang, Syahril Hakim mengimbau pengunjung Pantai Padang agar tidak bermain di pinggir pantai karena gelombang tinggi dapat membahayakan keselamatan pengunjung. Kemarin terjadi jam 2 subuh. 2 subuh ya. Sampai malam ini masih terjadi ya Pak? Malam ini masih terjadi dengan gelombang ketinggian 5 meter. Itu sampai ke jalan tadi Pak? Sudah sampai ke jalan di depan Taman Budaya, di depan Hotel UCBH, sudah sampai ke jalan. Pak, imbauan kepada pengunjung nih Pak? Diimbau kepada pengunjung, baik warga Kota Padang maupun pendatang yang ingin bermain pantai, sementara dihentikan dulu karena gelombang tidak bersahabat sekarang. Banjirop yang disebabkan oleh gelombang tinggi merupakan fenomena alam yang terjadi secara berulang dalam kurun waktu tertentu. Gelombang tinggi terjadi karena kondisi pantai barat Sumatera
saat ini memasuki periode angin tenggara atau muson tenggara yang menyebabkan kecepatan angin yang bertiup di atas permukaan laut cenderung meningkat dibanding kondisi normal. Menurut analisa BMKG, kondisi ini masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Alfi melaporkan dari Padang.